Buat gue dibanding Uzbek ketika bermain bodoh kemarin. Secara permainan, lu menghadapi tim elit Eropa kayak Portugal, lu nggak bisa senaif itu. Tapi secara permainan, buat gue Argentina dan Messi-nya masih terlalu luar biasa. Membuat Messi back to back champions kayaknya menarik ya. Kalau menurut penerawangan gue, Argentina dan Portugal tuh bakal ketemu di perempat. Gue nggak mau lihat Ronaldo kalah di final. Pengalaman gue 3 tahun di Premier League, pemain paling gak suka di compare. Dan saat lu nanya Ronaldo, kemarin Messi bikin 2 gol, Haaland 2 gol, Mbappe 2 gol. Siapa yang gak kesel? Hancur banget Madueke mainnya. Sebetulnya kan Madueke kapan bagusnya dia memang gak pernah bagus. Sampai Mana ada lu di Arsenal bagus lu, gila lu. Dong. Gue gak akan marah kalau ada yang bilang, ya kebanyakan pemain Arsenal sih. Ya mungkin aja. Kalau masih ada fans Inggris yang melihat timnya menghadapi Ghana masih ngomong it's coming home, lu aja yang coming home gitu. Halo teman-teman Liputan 6 Sport, Pesta Bola Dunia ini sudah memasuki pertandingan kedua dan sudah ada tim nih yang sudah mulai dinyatakan lolos dan ada yang pulang ke kampung halaman atau negara masing-masing. Kita ngobrol, ada Glenn, Joshua, wah, lagi-lagi sama Glenn dan satu lagi Glenn, ini ada Bang Aldi Bawazir. Ini Bang, selamat datang Glenn dan Bang Aldi, ini pertandingan sudah mulai rame ya? Udah mulai rame. Iya, maksudnya udah mulai kelihatan yang lolos dan tumbang gitu. Argentina kemarin terutama ya. Argentina lolos kemarin. Lolos, Tapi cuman- gue penasaran dulu, jadi dukung apa di Piala Dunia? Tahun ini lebih rata ya, jadi mencoba untuk menikmati saja. Cuman buat gue final Argentina Prancis dah itu aja. Oh ngulang. Ih, ngulang Yes. dong 2022 dong. Ya belum ada yang lebih bagus lagi daripada 2 itu. Secara permainan. Ya Kedalaman squad tapi banyak banget yang lebih oke ya. sebutin. Portugal kedalaman squad ya. Come on. bukan permainan. Nggak, kita kedalaman squad bukan Come on, kalau lu bilang squad benchnya Portugal bagus. Tapi Lihat kemarin Vega yang main di belakang. Belakang begitu tuh masuk si Trensau. Trincao. Bingung tuh dia. Berantakan. Tapi Argentina juga emang punya Brazil. punya kedalaman yang bagus emang. Siapa? Argentina. Argentina bagus. Argentina kedalaman kayaknya cadangan juga Rata bro. nggak serata ini. Iya. Otamendi kemarin masuk tuh menurut gua kayak agak ragu kalau gua ya. Otamendi udah umur juga sih gitu loh. Dan tapi kalau juara bertahan kita kasih boleh dong sedikit eksepsional gitu Argentina gitu. Dan secara permainan pun bagus gitu, nggak yang luar biasa gitu. Beda sama Prancis, beda sama Spanyol gitu. Nanti kita bakal bahas lah kenapa gue dukung Argentina. Kita bakal juga bahas Portugal. Cuman buat gue yang paling meyakinkan secara permainan gitu ya. Meskipun kalau baru menghadapi Austria dan juga Aljazair, tapi secara permainan buat gue Argentina dan Messi-nya masih terlalu luar biasa. Prancis meskipun untuk menghadapi Senegal nggak terlalu yang seimpresif itu, tapi dijawab di game kedua menghadapi Irak, ya luar biasa gitu. Jadi buat gue kita nanti masih panjang sih perjalanan karena belum ada fase knockout. Iya. Belum ada pemain yang kena suspend kartu kuning, belum yang kena kartu atau juga harus Belum yang pulang. lebih ya. Ya, jadi untuk turnamen tahun ini dengan peserta yang juga makin banyak, fase grup tuh masih terlalu chapter Dini ya? yang Dini banget. ya Dini. Masih chapter yang terlalu dini untuk kita bicara soal juara gitu. Jadi buat gue sih fase grup di hajatan tahun ini itu sekedar untuk melihat tim-tim yang kayak Cape Verde, Wah, itu kacau sih kemarin. Ya kan? Cape Verde permainannya. Curaçao gitu loh, Kongo. Kongo. Ya kan? Tapi Kongo kalah sih tadi. Nggak, iya maksudnya secara permainan gitu. Cuma kan menyenangkan itu dilihat. Begitu masuk knockout, baru kita bicara soal udah ada bagan nih. Baru kita bicara soal juara, pemain yang bakal ini. Kalau sekarang sih masih nikmati saja lah gitu. Tapi kan tadi pertanyaannya lu dukung siapa? Argentina Prancis. Diplomatis ya, kayak politisi. Dua. Prancis. Jadi Iya. Kalau Prancis gue udah lama Prancis. Cuman kalau melihat Messi membuat Messi back to back champions kayaknya menarik ya gitu. dan masih mungkin ya. Dan makanya gue bilang masih Sangat terlalu mungkin early gitu. Makanya sih sangat mungkin gitu. Cuman kalau menurut penerawangan gue, asik penerawangan, Argentina dan Portugal tuh bakal ketemu di perempat. Tapi Karena kalau Bagan ketemu Bang. Di sisi yang sama gitu. Oh. Karena gue yakin baik Portugal dan juga Argentina bakal lolos puncak klasemen dari grupnya dan tetap akan melaju sampai pada akhirnya ketemu di perempat final di bagan mereka sendiri gitu. Nah, siapapun yang menang, kalaupun pada akhirnya jadi finalis, kalaupun jadi juara, ikhlas gue. Messi juara, ikhlas. Ronaldo juara, senang sekali gitu. Jadi tapi gue nggak mau lihat Ronaldo kalah di final.
Kayak meskipun gue bukan fans Bang Dodo gitu, Iya. cuman kalau melihat Ronaldo kalah di final, kesian gitu. Dari ketawanya lu kayaknya bukan fans Dodo sih. Nggak, tapi lu lebih ke kasihan sih ada sih bang. Iya maksud gue pengen Tapi Ronaldo. kasihan sih jujur iya. Iya bener. gitu loh. Meskipun saya permainan nggak banget Portugal di 2 game terakhir. Cuman kalau sampai mereka juara, kayaknya nggak banyak yang protes deh gitu. Kayak nggak layak nih, nggak layak gitu. Kalau Inggris kan emang nggak layak jelas. Kalau Inggris, lu Inggris lagi, Jerman dong. Dia Prancis gua. yang lupa Prancis. Lu kan Spanyol kok berubah. Prancis gue mana ada gue Spanyol. Terjadi perpecahan. Tapi Messi tetap ya kemarin ya keren banget ya. 2 gol, dua-duanya dia dan itu effort dia loh. 2 gol tuh. Tapi gue tuh agak khawatir dengan Argentina ya. Maksudnya tadi lu katakan memang Messi kan sangat mendominasi dan sekarang mungkin semua orang bilang dia GOAT-nya di sepak bola. Cuman lu lihat sangat bergantung sama Messi itu kan suatu hal yang bukan suatu yang baik gitu. Kalau misalnya lu lihat Prancis memang Mbappe-nya jadi salah satu krusial lah, Panglima. perannya krusial. Cuman lu lihat perannya Olise di situ, ada perannya Rabiot di situ, Chouameni di situ yang untuk bisa mematahkan transi-transi lawan. Kalau Messi itu kemarin betul-betul jadi kunci utamanya gitu. Yang gue takutkan adalah ketika nanti Messi-nya underperform atau Messi-nya nggak fit, itu akan menjadi malapetaka menurut gue buat Argentina. Setuju? Dari nggak lu? 2021 kapan Messi nggak perform? Mungkin aja karena kan pada akhirnya Enggak, dari 2021 jawab aja dulu. Kapan dari 2021? 2010 dia nggak golin ya. Enggak, dari 2021 gue bilang. 2022 itu kan dia pertama kalah sama Arab Saudi. Arab Iya, Saudi. betul. Performanya naik setelah itu kan. Iya, ini betul. kan kompetisi. Yang Itu dia. which mean adalah lu butuh peaknya itu sebetulnya di final. Betul, makanya gue bilang fase grup sebenarnya Nggak bisa tolak ukur. terlalu cepat kita untuk bahas gelar-gelar. Itu dia juara. yang gua takutkan ketika nanti maraton 1,5 bulan ke depan ini Iya, Messi iya. yang underperform, siapa yang bisa menggantikan? That's why gue jagokan Argentina dan Prancis karena 2 tim ini proven. Bukan tim yang lagi coba-coba. Pelatih nggak lagi ngeganti. Struktur permainan untuk Argentina nggak ganti, bahkan untuk Prancis jauh lebih baik. Beda sama Portugal, ganti pelatih. Ganti kerangka, iya benar. ganti. Kerangka. Mau apa lagi? Inggris, ganti pelatih, ganti roster pemain. Tapi Portugal walaupun ganti kerangka tapi secara materi pemain lebih bagus lah Oh iya dibandingkan benar. dengan Dibanding sebelumnya. 2022 ya. Yes. Pemain bagus, pelatih. Pelatih itu dulu dia siapa? Oh si ya. Ya kan? Martinez. Santos dibandingkan sekarang Roberto Martinez. Martinez. Itu yang membuat Portugal nggak juara ya pelatihnya. Gitu. Jadi buat gue dari sekian banyak variabel-variabel antar tim ini, Spanyol, Prancis, Argentina ini 3 tim yang buat gue paling siap di 3 tim ini gitu. Dan jangan melihat Argentina lewat Messi-nya saja gitu. Kalau lu buka Ini, Bang. statistik, Skuadnya. Kita bukakan tuh. Kalau lihat statistik Skuadnya ya. ya kalau lihat statistik, baik Portugal dan Argentina sebenarnya mirip-mirip. Penciptaan peluang mereka banyak, tapi konversi untuk dari banyaknya peluang itu menjadi on target itu di peringkat 15 dan 16 peserta hajatan bola tahun ini gitu loh. Sejauh 2 pertandingan ini. Sejauh dari pertandingan ini. Jadi bukan yang top elite, bukan Prancis, bukan Spanyol gitu loh. Jadi nggak efektif ya Ada di serangannya peringkat berarti 15-16. Artinya apa? Mereka menciptakan peluang banyak. Masalahnya baik Argentina dan juga Portugal yang menjadi goal getter sejauh ini adalah Ronaldo dan juga Messi. Sedikit lebih baik Argentina karena seluruh tim bermain untuk Messi. Baik di Portugal, gue gak melihat itu. Semua ingin coba show off. show off. Bahkan Bernardo Silva pun mengatakan, kita nggak main dan nggak harus main untuk Ronaldo. Tapi kalau Messi, De Paul mengakui, Itu Molina statement Bernardo Silva valid ya? mengakui. Bernardo Silva yang ngomong, kalau gue yang ngomong mungkin nggak valid. Kalau Glenn yang ngomong mungkin nggak valid. Cuma kalau Bernardo Silva yang ngomong, ya kan? Kalau Argentina, De Paul ngomong, Enzo ngomong, Molina ngomong, Bermain untuk Montiel Messi. ngomong. We play for Messi dan Messi akan membawa gelar itu ke Argentina. Gitu. ya artinya betul dong ketika nanti Messi-nya nggak konsisten akan menjadi bahaya untuk Argentina. Iya, tapi kita lihat lebih bahaya Portugal kalau Ronaldo nggak perform karena serangan mereka tertuju kepada Ronaldo. Tapi kalau Argentina nggak perform, barisannya masih banyak. Masih ada Julian Alvarez di situ. Second line masih ada Enzo, McAllister, gitu. Dan permainan Argentina, Messi adalah topping atau apple of atau apa cherry on the Cake. ice, cherry on the cake untuk Argentina. Tapi tanpa Messi pun ini skema udah
udah bagus gitu loh. Jadi pertanyaan kayak Glenn tanyakan tadi sebenarnya udah ditanyakan dari 2020 sih waktu mereka lagi mau terjun ke Copa America. Tapi itu terjawab semua sih bahwa nggak Messi doang gitu tim ini. Apalagi sekarang Messi punya target untuk jadi top scorer. Gitu. Jadi ya akan lebih serem tim ini gitu. Cuman ya tinggal nanti aja siapa yang akan menang di perempat final, apakah Portugal atau Argentina. Kalau di sisi sebelah sini Spanyol, Prancis, iya. gitu loh yang Belanda, udah established. bisa. Apa? Belanda di sebelah sini kan? Sorry kita lagi bahas juara nih. Tiba-tiba Lu kalau udah sama Koci kardus-kardusin lu. ada Belanda. Tiba-tiba ada Belanda. Koci pun aja kan nggak menginikan Belanda banget Ya kan. dia nggak Performanya prediksi. oke, Bang. Lagi sadar performa Swedia Belanda. habis loh sama Belanda. Tapi Swedia juga bagus Swedia suruh pulang deh. doang. Dia dijadiin tolok ukur. Tapi walaupun tadi lu katakan oke gue sepakat sih Argentina memang rata lah secara squad. Cuma kalau lihat Portugal sebetulnya juga tengahnya bagus juga loh. Ya, makanya Portugal bisa peluang juga bagus. Nggak lagi dibilang jelek, cuman gara-gara pelatih yang mediocre, buat gua nggak banget gitu loh. Maksudnya kayak Ronaldo menit sekian kelihatan udah capek. Dan buat gua Ronaldo nggak sayang kalau buat dia di fase grup menjadi starter. Kita, lu yang nonton semua butuh Ronaldo tuh di semifinal, di final, di momen penting. Tapi siapa yang lu mau ganti Ronaldo? Iya, di strikernya depan? Gonzalo. Gonzalo. Masa kurang lah. Gonzalo di PSG kan kurang. Kurang lah. Ya bukan kurang, gak dimainin. Ya itu. bukan kurang karena emang Dembele sentris si Riquelme. Ya itu dia. Makanya Dembele pun bukan jadi winger, jadi striker di PSG. Ya. Betul, Arsenal kan tahu sendiri gimana. Gak usah dibahas sekarang nanti aja. Itu dia, cuman sayang gitu. Padahal ini pemain yang bagus dan waktu di kualifikasi pun proven Si Gonzalo. Iya. gitu dan bisa dipakai gitu loh. Tapi gue lihat memang kemarin Portugal ya secara permainan jauh much better sih dibandingkan dengan pertandingan pertama. Aliran bola ke depannya kemarin lebih cepat. Ngaruh gak lawan? Lawan buat gua. Kemarin tuh lawan Waktu lawan Yang Kongo, pertama kan Kongo. Kongo bagus sih. bukan waktu lawan Kongo bener-bener Portugal ngapa-ngapain. Sentuhan bola 29 di kotak penalti lawan. Itu dia. 0 on target, 7 peluang. Sementara kemarin 29 peluang, 7 on target. Tapi secara Kalau lu permainan bilang lebih direct sih menurut gue. Harus seperti itu. Itu dia. Berarti much better dibandingkan pertandingan pertama sih Yes. menurut gue. Iya. Buat gua- Uzbek kemarin menurut gua kurang. Buat gua Dibanding Uzbek ketika- bermain bodoh kemarin. Terbuka ya? Otak doang, terlalu otot doang. Secara permainan, lu menghadapi tim elit Eropa kayak Portugal, lu nggak bisa senaif itu. Kalau lu bertemu dengan sesama Asia, Nah bisa dia. Dia di Asia jago banget. Gue biasa suka main dia tuh seneng banget. Piala Asia ntar Uzbekistan kan, ada kan? Iya, Udah. tahun depan. Tahun depan. Nah itu ranahnya mereka lah gitu, lininya mereka tuh. Tapi kalau lu ketemu Portugal lu main adu ngotot doang ya disikat lah. Lihat Kongo. Sabar, serangan sekali 2 kali serangan balik. Jadi gitu loh. Nah dan jangan kaget tim-tim elit Eropa pada akhirnya bakal memilih untuk bermain sabar, direct. Kayak lu bilang tadi. Lebih banyak beberapa tim yang bagus kalau mainnya lebih direct aja karena lu punya speed. Sekarang lu nggak adu speednya Leo sama Nov dari Uzbekistan itulah. Tapi bener tuh Leo masuk kemarin diajak lari kalah semua tuh Ya Uzbek. harus seperti itu. Bahkan gol pertama juga kan itu asisnya si Cancelo juga adu sprint kan. Ya harus seperti itu. Dan itu dimakan sama Uzbekistan gitu loh. Ya jadi pemain Portugal tahu lah. Oh ngadepinnya kita begini lewat adu speed ya harus direct. Yang kayak begitu sebenarnya udah bukan di buku lagi tuh mereka udah pada luar kepala gitu. Dan gue lihat kemarin perannya Joao Felix juga lumayan loh untuk bisa jadi Sampai menit Awal-awal. 50 ya. Iya. Karena terlalu sering kehilangan bola. kehilangan bola iya, cuman dia tuh jadi pemain yang menambah opsi di sisi kiri kan sisi kiri dan di kotak penalti. Kalau lihat di pertandingan pertama, Ronaldo tuh betul-betul di depan sendiri kan, dan dia akhirnya menjadi center of attention back dari Kongo. Kalau kemarin tuh pemain-pemain di boxnya lumayan banyak bang. Kalau lu bilang waktu di game pertama Ronaldo menjadi center of attention pairing Chancel Mbamba dan juga Tuan Zebe. Berapa peluang Ronaldo? Itu dia. Gak ada. Jadi benar-benar kalau lu bilang menjadi perhatian dari dua orang itu, apa yang diperhatiin? Mengganggu karena juga. suplai bola di pertandingan pertamanya juga sedikit kan. Supply 29
apa 29 sentuhan di kotak penalti buat gue Sentuhan kan sebetulnya sentuhan tuh Iya, sentuhan gimana kan? Kalau lu di kotak penalti. kalau lawannya parkir bus juga sentuhan nggak ya. parkir bus juga kau kalau lo nonton Kongo rapi 5-4-1 biasa, bukan yang Tapi dia defense-nya bener-bener di dalam kotak bang. bertahannya Sentuhan bagus. kemarin berapa ya di waktu lawan Uzbek ya? Nah itu dulu banyak banget tuh 75 apa kalau nggak salah. Lebih banyak kan? Jauh. Karena Uzbek terlalu bertahannya terbuka sih Uzbek itu. apa terlalu terbuka. Iya, berani banget gitu loh. mainnya. Dan lu perhatiin Portugal pun babak pertama nggak terlalu yang banyak megang bola, membiarkan Uzbek, ayo lo mau gimana sih? Baru Dikasih babak aja kedua gitu. tuh ya. Babak kedua baru mereka ya udah tinggal tem. Enak banget dan golnya Leo Golnya Leo sih asik tuh. enak. Dia naruh jatuhnya ya. Jatuhnya naruh. Dan Ronaldo masih minta aja kan? Iya dia minta, tapi dia senang. Walaupun di dalam gol dia Ya. Lu kok malah highlight golnya Leo sih? Lu nggak meng-highlight brace-nya Ronaldo? Kualitas golnya kayak gimana emang? Positioning? Ya udah. tapi gol yang asis dari Bruno sih oke sih menurut gua. Dia Iya. naruh tuh bolanya dia. Maksudnya dia Ya, buat gue sih gue lebih seneng liat golnya Leo. golnya Leo oke. Dia kenceng ujung kan? Iya kan ujung itu bisa aja out. Untuk pemain yang gak bisa membawa timnya masuk Liga Champions buat gue oke lah. Tapi Milan ya lagi jelek. Jadi menurut lu nothing special dengan golnya Dodo? Come on kita Prancis, Argentina, Portugal, Spanyol jangan di value-nya sekarang gitu. Jangan apalagi menghadapi Uzbek, menghadapi Prancis, menghadapi Irak. Belum mainnya gitu loh. Jadi kalau lo kayak gue belum memuji Spanyol, gue belum memuji Argentina, belum memuji Prancis karena emang belum mulai nih mereka gitu loh. Nanti udah knock out baru. Enggak, pertanyaan gue golnya Ronaldo. Di tengah sorotan, di tengah tekanan. Siapa yang nggak tertekan Ronaldo? Menurut gue sih tertekan. Gak ada buat gue. Kemarin ketika setelah diwawancara kan di Ya. mixzone dia akhirnya tidak mau menjawab soal golnya Messi. Itu kan menurut gue saat Ya. tekanan ya. Nah, Iya. buat gue sangat enggak. Kenapa? Pengalaman gue 3 tahun di Premier League, pemain paling gak suka di compare. Oke. Gak ada pemain yang suka di compare. Dan saat lu nanya Ronaldo, pemain yang sebenarnya lu gak perlu tanyakan apa-apa lagi, lu nanya kemarin Messi bikin 2 gol, Haaland 2 gol, Mbappe 2 gol. Siapa yang gak kesel? Lu datang ke sini mau nginterview gue apa mau nginterview pemain Norway, Prancis sama yang lain? Buat gue itu disrespect untuk pemain sekaliber Ronaldo. Di umur 41, kita nih sekarang udah bukan lagi di level yang harus mengkritik Ronaldo. Enjoy aja, nikmatin. Either lu fans Ronaldo atau bukan, nikmatin. Kayak gue bilang tadi, juara gue syukur Portugal. Mau Messi lagi yang juara, syukur karena gak semua orang di generasi kita nih khususnya bisa privilege untuk melihat Ronaldo juga Messi. Setuju. Kakek nenek kita nggak bisa. Cucu kita, anak cucu kita mungkin belum ngerti. Terus udah pemain selevel itu, lu masih mau kritik dengan hal-hal yang bodoh di sosmed. Jadi makanya gue bilang, gue gak setuju kalau Ronaldo merasa tertekan. Media berusaha menekan Ronaldo, yes. Ya publik juga. Publik, Apalagi supporter ya, fans. Ya fans Messi sama fans Dodo. Messi Ronaldo yang gue yakin pasti tiap pekan nonton Al Nassr sama Inter Miami. Buat nyari celah. Gue yakin nonton banget tuh. Dan gue agak surprise sih dengan Piala Dunia ini pada akhirnya perdebatannya antara Messi dan Ronaldo ya. Pada Maksudnya, akhirnya. Pada akhirnya gitu. Gue tadi mikirnya bahkan Mbappe Haaland yang akan diperdebatkan. Gak fair lah kalau Haaland. Enggak, Kan Norway. Iya Nah, betul. Secara personal. individu. Ngapain di compare juga sih, nikmatin aja gitu. Dan Mbappe Haaland pun emang bisa konsisten sampai kapan Haaland gitu. Kalau Mbappe kan ya dia juga eksepsional. Pemain yang gak perlu dipertanyakan lagi. Emang ada yang masih meragukan Mbappe gitu. Karena ya jago aja. Ya udah jago aja gitu loh. Ini orang emang gila. Dan kalaupun sampai pada akhirnya berhasil membawa Prancis juara, emang ada yang kaget? Nggak juga. 2018 ya. Kan juara dengan Mbappe yang masih muda. Sekarang yang lebih siap, yang lebih dewasa, kapten tim. Dengan barisan yang dulu bilang Olise dan kawan-kawan. Dengan Barcola yang kalau mau main direct lebih bagus. Desiree Doué kalau mau kontrol bola. Pemain tengah itu bang ada yang bagus tuh si Kone. Iya, Iya, itu Arsenal. mainnya. Asik banget mainnya ya. Itu dari bulan lalu gue udah bilang jangan lihat Tchouaméni Camavinga. Lihatnya Kone. Iya, Roma deh kan? Roma. Bagus itu. Lu masih muda enggak sih 20 24 ya? 20 something ya. 20 something ya. Iya itu bagus. Artinya kalau Prancis gak pernah kehilangan atau kekurangan materi pemain lah. Kita tahu bagaimana kualitas Clairefontaine,
kawah candar di muka generasi demi generasi Prancis gitu, dan pemain mereka bukan cuma menjadi bench warmer di timnya, tapi kepake banget gitu loh. Dan buat gua Saliba, Konate oke. Iya. Ya, Dan gak ada pilihan kan? Theo, Cuman 2 itu doang yang bisa di Upah ya Upamecano. terus pilihan sih ada gitu. Kalau pilihan gua rasa Prancis kayak Arsenal ya, setiap posisi itu ada beberapa pemain yang bagus gitu loh. Tengahnya yang kurang sih Prancis. Prancis tengahnya. Tengahnya yang kurang. Fabio masih jadi starter buat gua. Itu untuk ukuran 2018 oke. Tapi lumayan kepake sih. Iya. Gue gak suka sama Rabiot, cuman gue liat di atas lapangan, Jadi experience. 2018 kan jarang. Apa? 2018 Kante Pogba. Iya, mau mainin Pogba. Ada gak Pogba-nya? Iya makanya. Ya, itu dia. Even Kamavinga-nya nggak dimainin, nggak dibawa malah, Gak dipanggil malah ya? nggak dibawa deh. Kamavinga nggak dibawa deh. Cuman menurut gue kalau Prancis Deschamps-nya lebih jenius sih. Dan ini peluang terakhir bagi Kamavinga, bagi Deschamps kan. Ya. Habis ini dia bisa bikin rekor kalau juara. Jadi pemain udah, jadi pelatih 2 kali. 2 kali ya. Jadi ya. Nih squadnya nih dalam akan banget sangat emang luar bener biasa. sih. Oh, kalau bicara kedalaman squad, Parah Prancis nih sekali. Wih. bukan cuma dalam, tapi gemuk gitu loh. Iya. Dalam tapi daging. Dan Kualitasnya sama. Iya. Kante belum pernah main ya Prancis ya. Iya. Berat lah kan Belum ya. Belum. Tuh, Tapi Manu diserang-serang aja. Ini juga Prancis juga bukan tanpa tekanan. Mbappe ditekan, dibilang ribut sama Kante. Gara-gara gak mau salaman. secara Cherki aja. Cherki aja biasa di tim ini. Iya maksudnya. Emang Cherki Agak di useless City ya. bagus. Di City. Menurut gue biasa aja. Di City karena Pep Guardiola bagus sih. Gak konsisten sih menurut gue, Nggak konsisten. bukan momen inti sih. Bukan. Kalau dibanding Reinders iya. Cuman bukan Iya, even Bernardo Silva Reinders masih pun sering bukan main momen kan. inti. Itu dia. Iya. Terus strikernya udahlah. No debat ya kalau strikernya. Cuman yang jelas perburuan top skor nih yang juga seru ya. Jadi Oh iya, paling itu antara Mbappe, Iya. Haaland, Messi. Ronaldo. Messi. Ronaldo masih potensial kan Bang. Cuman Oh iya dong. pertandingan terakhir lawan Kolombia. Kalau udah ke knockout stage kan biasanya udah agak berat tuh. Kalau grup kan dia terakhir Kolombia. Kayak Lu masih masih meragukan Ronaldo ya? Kolombia. Kongo kalah barusan. Apa? Lu compare Portugal. Come on. Ronaldo kita nggak perlu. Udah gini aja, itu udah 4 nama ya. Iya 4 nama. Dan nama Nah, menurut lu? Haaland, Mbappe, Messi, Ronaldo. Dan emang 4 nama yang mungkin akan menjadi penerus generasi. Walaupun nggak akan ada yang kayak Ronaldo, Messi, cuman penerus yang bakal ada di top elit ya paling kan Mbappe, Haaland gitu. Mbappe Haaland. Apalagi kalau misalnya Haaland pindah ke La Liga juga gitu, misalnya Haalandnya di Barcelona, Madridnya di Mbappe. Mbappe tuh tambah seru tuh. Kan Barcelona gak punya duit ya. Jadi ya Cuman yang menurut lo akan jadi top skor Messi. Dari 4 itu. Dari 4 itu. Mbappe. Sama gue juga Mbappe. Berarti Gue juga Mbappe. habis tuh rekornya Messi. Bukan ya? gue meragukan Messi ya. Cuman gue harap gue salah. Messi jadi top scorer gila. Karena gue bikin konten kemarin, satu-satunya yang belum dimiliki sama Messi itu Golden Boot World Cup. Semuanya udah. Iya. Kecuali Golden Boot World Cup itu doang yang belum. Bayangin kalau dia tahun ini berhasil menjadi bawa timnya juara dunia, terus untuk pribadi Top scorer. dapat Golden Boot juga. Indah sekali gitu loh. Tapi Ronaldo pun demikian. Berarti ada potensi akan dipecah oleh Mbappe. Gila sih kalau Mbappe bisa mecahin rekor. Mbappe cuma terpaut 2 Dua, gol kan. iya, dan 12. dan dalam jumlah pertandingan yang jauh lebih sedikit. usianya juga masih punya Jauh. Ya, jauh dia. Iya. Ini Ronaldo kan bikin 6 World Cup. berturut-turut. Mbappe juga mungkin ke depannya. 2018 ya pertama nggak? 18. 15, 22 iya dia ngegolin 22, 26, udah 3. Kalau 3 World Cup lagi. kalau main 30, 34, 38. 34 38 Berarti 4 kali 12 tahun lagi. feeling gue sih sampai 2030 dia. 12. Sekarang kan Karena emang gak bisa sih kayak Ronaldo gitu ya. Susah. Ronaldo Susah. punya longevity sebaik Ronaldo. Itulah makanya jangan cuma lihat golnya doang. Jangan cuma lihat Ronaldo Messi tuh eksepsional. Di umur 41 Ronaldo masih punya daya lapar. Yang pemain lain mungkin hanya menikmati jalan-jalan doang di World Cup ini. Ronaldo tuh masih hunger, masih nafsu, masih kesel. Itu yang buat gua gila nih orang. cetak gol tertua ya dia ya Cetak gol tertua. Dan termuda juga untuk Portugal. untuk Portugal. Iya. Di Piala Dunia tertua dia. Di Portugal tertua kan? Parah. Tertua. Rekor pencetak gol tertua. Cuman ya memang selain itu gue juga apresiasi Ronaldo kerja kerasnya sih.
walaupun pada akhirnya ketika tadi lu katakan dia masih punya hunger, punya ambisi, cuman dia tetap harus menyesuaikan dengan kualitas dia yang saat ini menurut gua untuk tim ya. Kayak kemarin sebetulnya cara dia yang gol kedua, yang golnya Mendes itu kan pasti semua orang kalau prime Ronaldo itu akan Dia yang menebak ngambil. dia yang ngambil. Iya. Cuman dia bisa membagi ego itu ke pemain lain ya. Setuju gak lu? Tendangan bebasnya yang gol ya. Gua 100% kalau itu prime Ronaldo yang ngambil. Dan gol. Belum tentu lah. Prime Ronaldo. Prime Ronaldo. Free kick itu. Kayak Yang gitu. di gawang Spanyol Oh. waktu itu ya. Gol bro. Tapi Kalau lu bahas Prime Ronaldo, situasi itu, gol. Mungkin dia pun nilai. Mungkin kalau gue ngambil sekarang nggak gol nih. Gitu loh. Jadi, nah itu dia. Lu ngomong Ronaldo egois. Lihat kemarin menghadapi apa sih lawannya kemarin? Irak. Terakhir. Uzbek. Uzbek. Nggak egois ah. Karena emang timnya bagus aja. Dia tuh seneng kalau timnya bagus. Kalau timnya kesulitan kayak tuh lawan Kongo. Ambekan dia. Gitu. Jadi buat gua Ronaldo itu di umur 41 tahun masih sangat luar biasa. Jadi jangan kerdilkan Ronaldo cuma lewat gol dan asisnya doang. Tapi dengan dia bermain 90 menit di 2 pertandingan terakhir ini kan dia 90 menit full nih. Menurut lu emang Kebodohan seharusnya- dari Martinez. Nah, berarti kan bukan maksudnya Kenapa tidak gue bilang bodoh? Waktu itu ditanya sama wartawan, kenapa lo mainin Ronaldo 90 menit? Dia bilang, di Liga Saudi dia main 90 menit. Kan bodoh. Lu gak compare World Cup sama Liga Saudi dong. Lu gak compare World Cup sama Liga Saudi lah. Ini World Cup bro. Dengan humidity yang lebih parah. Dan sampai ada hydration break. Jadi buat gue Ronaldo itu adalah pemain, kalau lu baca bukunya, dia adalah pemain yang mendingan lu main 30 menit tapi impactful daripada lu main 90 menit tapi gak ngapa-ngapain. Ronaldo itu adalah impact minded, dia butuh hasil, dia butuh ngapa-ngapain gitu, dia butuh assist, dia butuh gol, kalau bisa sih gol gitu dibandingin assist. Daripada lu 90 menit gak ngapa-ngapain, itu bakal lebih stressful buat Ronaldo. Jadi ya nikmati sajalah perjalanan dari Ronaldo, karena tahun depan di tanahnya sendiri di Portugal kita belum tentu lihat nih Portugal Ronaldo main apa enggak gitu. itu umur berapa tuh dia 41, 45. 45 gitu. Gila. Tapi kalau lu lihat fisiknya Ronaldo, mungkin nggak? Kayaknya mungkin aja. Secara postur. Secara stamina. fisikal, secara Iya. stamina gitu. Ini orang gak ngerti cara merawat fisiknya seperti apa. Luar biasa. Kalau Messi, boleh lah kita berharap 2034 masih ada lah ya. Apa ini udah last dance? Last dance sih, feeling gue sih last dance. 38 last dance? Dua-duanya. Dia 39. Kayaknya 4 tahun lalu juga kan. Oh iya 39 baru ulang 39. tahun. Ya 39. 39 dia. Kayaknya sih udah susah. Tapi Tapi tetap berharap ada Messi di. gue sih berharap sih Messi nanti masih bisa. Tapi Ronaldo kayaknya sekarang udah terakhir. Cukup Tapi ya? Cuman yang seru kayak aksi saling bunuh di pertandingan terakhir. Aksi apa? Iya. Jadi aksi di pertandingan ketiga itu masih ada beberapa grup bang yang harus saling bunuh-bunuhan satu sama lain. Itu juga seru karena ntar kita juga akan highlight gitu. Seperti misalnya di Spanyol tuh udah, belum ya? Spanyol belum. Spanyol belum dipastikan lolos. Inggris belum. Jadi beberapa grup masih harus ada yang, kan sudah ada yang sudah dinyatakan Inggris lolos. belum. Inggris belum. Kalau udah 6 poin. Kan seri semalam. Oh iya 4 4 ya kan? Iya. Lu Dengan pertandingan yang sangat luar biasa itu. nonton lu? Nonton lagi. Inggris nonton, Portugal nonton, siaran Smackdown. Nyambung ya. Langsung ke sini. Gue berharap Inggris kan gitu dong. Gue pengen lihat nih Inggris. Tapi Itulah. di luar ekspektasi tuh ya. Sesuai ekspektasi. Itulah Glenn. Nggak gampang. Ngasuh Eze, Madueke. Tapi gini, kalau bisa kita lihat hancur banget Madueke mainnya. sebetulnya kan Madueke kapan bagus ya, dia memang gak pernah bagus. Mana ada lu di Arsenal bagus lu, gila lu. Dong. Enggak dong, gue justru mempertanyakan Madueke kenapa. Madueke oke dribbling, efektif gak? Efektif. Gak pernah, mana ada Madueke efektif, gila lu. Tapi dia kenceng larinya. Gak, Efektif loh. lu mau sekenceng apapun kalau gak bisa ngasih, gak bisa nyetak gol, percuma. Asis di Arsenal. Berapa? Coba Pak Dit, kita lihat Lu bilang- Madueke berapa asis di bilang Arsenal. nggak bisa ngasih. Kita Enggak coba lah, lihat nih. come on lah. Lebih efektif. Trossard S3 juga sakit gak tempat. konsisten. Ya nggak ada yang konsisten, cuman itulah Arsenal. Udah lah kita nggak usah. Di, enggak lah, gue gak setuju. Ini Madueke gue gak sih, walaupun gue fans Arsenal Madueke ya. nggak layak masuk timnas menurut lu? Menurut gue gak. Oh, Dibanding udah. Cole, Menurut gua Palmer sama Foden.
Itu juga bingung karena Palmer bukan Dia perform. udah sayap kanan siapa? Nggak ada Saka kan Saka. harusnya kan. Ya sekarang udah inti. Saka juga ada perform di Arsenal Ya, musim makanya lalu. siapa sayap kanan Inggris? Udah paling mending Madueke. Ya terburuk dari yang terbaik ya. Saka sih saya. Terbaik dari yang terburuk ya. Iya. Tuchel pun lebih milih Madueke jadi starter dibandingin Saka. Ini. Oh enggak sih Gos. Kalau Madueke gue 3 gol 1 assist. Bahkan gue inget banget Dalam 26 pertandingan. ketika locker room di sini tahun lalu, gue mempertanyakan kenapa Arsenal datengin Madueke. Karena di Chelsea juga nggak, dia bukan pemain yang bagus. Iya. Tapi dia kok jadi bahas Arsenal sih? Ya, Tapi di kita Arsenal bahasa Inggrisnya ya? Kepercayaan Bahasa dirinya Inggris ya? naik sampai akhirnya bagus dan dipilih timnas. Buat gua Bagus enggak sih di menurut gue. ya mungkin gak ada lagi pilihan. Ya, tapi gini, kalau misalnya kalau lu lihat starting 11 ini kan betul-betul nggak dirubah ya kemarin ya. Sama Tuchel kan Iya. betul-betul sama kan. pertandingan Kedua sama. Ketipikal sama. Apa yang membedakan akhirnya dia nggak perform di pertandingan kemarin? Gananya beda. Ghana tuh lagi jelek loh padahal. Tapi dia strong banget dibanding Tapi dia. gue setuju sama Glenn sih. Kemarin tuh jelek lawan jelek. Gananya jelek, Inggrisnya apalagi gitu. Oh diubah, katanya nggak ada O'Reilly di kiri. Aureli doang. Kayak Aureli doang. Tapi depannya nggak dirubah kan? Depannya masih Aureli, tengahnya masih, depannya masih, belakang. Gue juga gak ngerti Tuchel kenapa milih Kayak back tengahnya ada yang diubah. back kiri dari tim yang hampir degradasi kayak Tottenham. Jet Spence. Back kiri siapa bang? Jet Spence kemarin. maksudnya? Kemarin. Aureli? Aureli, kalau Aureli kan jelas bagus Iya kan? gitu kan. Jet Oh Spence. Stones ya, Stones. Kabarnya dicadangin. Pertandingan kedua. Jadi Tapi memang O'Reilly gue lihat di pertandingan pertama ya. Jujur gue gak nonton kemarin lawan Ghana. gue nonton. Tapi kalau di pertandingan pertama memang O'Reilly yang di City sama yang di Inggris tuh kemarin beda sih. Karena O'Reilly itu salah satu kelebihan adalah dia bisa membantu ofensif. Ofensif tuh kelihatan banget. Dan emang ngebantu sih. Inggris kemarin enggak cuy. Yang pertandingan pertama dia enggak. Dia ofensif lebih banyak di si Dean James. Di si Reece James. Reece James. James. Makanya Madueke-nya jadi sentral banget di pertandingan pertama. Kalau kemarin di Ghana. Di Ghana. hadapi Ghana, dia kan masuk barengan Saka kan. Udah tuh dia bukan yang nyisir lapangan gitu. Dia masuk invert, terus set piece dia naik gitu. Jadi ya seperti di City sih gitu. Cuman ya itulah mungkin punya 2 atau 3 skema ya. Jadi nggak melulu. Ya tapi kan apapun yang terjadi waktu lawan Kroasia menang ya. Udah berarti apapun yang dilakukan Tuchel benar gitu. Cuman yang dilakukan Tuchel menghadapi Ghana buat gua aduh gitu loh. Jadi kayak kalau masih ada fans Inggris yang melihat timnya menghadapi Ghana masih ngomong it's coming home, lu aja yang coming home gitu loh. Padet. Gris lu padet. Disenggol padet. Tapi Ganti tim pak. tapi sayap kiri si Gordon kurang ya. Bukan Iya. yang bagus siapa? Iya, makanya. jelek. Itu maksud Harry Kane depan gawang, volley. Kemana bolanya? Ke atas. Jadi menurut lu kemarin emang unlucky aja atau memang skema? Emang Inggris sekarang levelnya begini. tapi kualitas masih bagus bang. Siapa yang bagus? Ya maksudnya secara di timnya ya, di timnya kan lumayan oke pada Siapa? rata-rata ya. Gordon, Harry Kane, Elliot, Secara individu bagus. iya individu. Enggak. Tapi tengahnya udah. Declan Rice di timnas jadi jelek. Nah itu maksud gua kenapa pada akhirnya ketika. Itu halnya lah. Tapi Euro terakhir ya yang 2022, 2024. Pelatihnya. Tapi sebenarnya Tuchel kan kalau lihat di Inggris ketika lolos Piala Dunia kan meyakinkan. Secara permainan, secara Iya. skor, secara statistik mendukung itu semua pak. Grupnya liat gak? Ya grupnya jelek, Italia juga emang grupnya bagus. Italinya jelek. Inggris punya kualitas. Ya makanya Italia gak punya. Makanya Inggris punya kualitas menghadapi tim-tim kayak begitu. Ya walk in the park mereka. Meyakinkan. Menghadapi Jepang. Jepang tuh di berapa? Friendly. Friendly match kalah. Inggris kalah lawan Jepang. Jadi menurut lu walaupun Tuchel belum Tuchel yang bikin. terlalu kuat. Itulah kenapa gue punya asumsi begini. Itulah kenapa kemarin-kemarin sempat MU mengincar Tuchel. Karena mereka udah feeling. Ini kayaknya beres World Cup dipecat deh. Dan makin kejadian sih kayaknya. Itu pertandingan terakhir lawan apa ya? Walaupun ini baru pertandingan kedua yang tadi kata lu Iya, betul. belum bisa jadi Ya Apakan? harusnya kalau ini area yang kedua. untuk dijudge. Lu bisa nampilin sesuatu lah. Argentina memang baru pertandingan kedua juga. Baru lawan Aljazair doang sama lawan Austria. Tapi yang di atas lapangan kayak gimana? Portugal baru pertandingan kedua. Tapi kemarin menghadapi Uzbek kayak gimana? Bagus gitu loh. Improvement ada. Prancis gitu juga. Spanyol gitu juga. Dari menghadapi Cape Verde terus menghadapi apa yang kedua? Austria, Austria mah Argentina. Itu Spanyol, Senegal, apa? Arab. Spanyol. Arab Saudi, Arab. ya kan? Waktu lawan Cape Verde mentok, lawan Saudi bagus gitu loh.
Paling nggak ada improvement di game pertama sama kedua gitu. Inggris malah turun jatuhnya. Itu pun waktu lawan Kroasia karena menang aja jadi nampak bagus. Secara permainan buat gue yakin fansnya banyak yang kesel sih. Banyak yang kesel fansnya lihat permainan Inggris kayak begitu. Eze nggak jelas. Gue nggak akan marah kalau ada yang bilang ya kebanyakan pemain Arsenal sih. Ya mungkin aja. Emang nggak gampang lu megang pemain elit. Pelatih lu aja mungkin mediocre. Tapi Ghana kemarin gue lihat bentar. Cuman yang jelas beberapa menit yang gue lihat Ghana defense-nya oke banget bang. Jadi dia defense, dia tahu kayaknya ya lawan Dia Kroasia. keras. Iya, lawan Kroasia kan Inggris banyak agresif. Ghana membendung dengan dia defense yang cukup solid. Justru waktu lawan Kroasia, Inggris lebih bermain direct, dia sabar, sekali dua kali serangan balik gitu kan lewat Madueke, Bellingham gitu loh. Itu efektif. Waktu lawan Ghana bener-bener kayak menang postur sih, menang body. Dan kalau lu nonton kemarin kayak lu nonton rugby, dikit-dikit pelanggaran, susah menikmati dan itu bener-bener ngerusak ritmenya Inggris. Jadi buat gue kemarin heads off untuk Ghana. Ghana masih mungkin lolos kan? Masih. Iya. Inggris lawan Panama lagi terakhir. Ya udah kok pakai Potensi lagi kan? sih. Iya, Udah pasti makanya. menang lah. 5-0. Dan dia udah 4 poin juga sebenarnya secara hasil. Iya, Ya, kita bukan lagi pakai goal difference, ini pakai head to head. Head to head. Tapi 4 poin sebenarnya udah agak aman lah. Udah aman gitu. Jadi aman kalau ya. bilang tadi saling buru, sebelah mana yang saling buru? Enggak, di beberapa grup ya nih Coba. sambil gue lihat. Kita makanya kita sambil lihat. Maksudnya Paling gini, seru mungkin- Brazil, Haiti, Maroko sama Belanda, Jepang, Scotland tuh. Belanda, Jepang, Swedia juga belum tentu Itu- lolos juga. lolos sih paling enggak untuk 3 besar. Tapi yang menarik mungkin saing bunuh tuh maksudnya akan menentukan lawan siapa nanti di 32 besar. Iya betul. Kayak Lu- Jepang kan potensinya lawan Brazil Maroko. Iya. 3-2 besar itu kan menurut gue terlalu dini. Argen Brazil menang kata lu. Jepang, Brasil. Gue sih Jepang sih gue. Enggak sih rapinya lebih cedera cuy. Rapinya. Nih Gila potensi sih. Bagan nih, potensi Sampai Bagan sambil Jepang menang ya. Jepang gila sih. Gue tim meskipun gue jagoin Prancis Argentina, cuman kalau tim yang kalau lu pengen mengamati sepak bola, Jepang. gue Jepang gue main suka banget. Enak banget. Asik. Tapi Jepang tuh dia tuh nggak Sayangnya punya pembeda gitu, nggak punya sosok gitu. Memang secara permainan kolektif ya. Cuma kan tetap butuh satu orang kayak misalnya tadi Argentina bagus butuh Messi. Portugalnya bisa butuh Ronaldo lah let's say. itu kan untuk juara. Untuk juara ya. Kalau kan Jepang juga nggak pengen. That's why kayak 32 16 besar menurut gue Jepang masih bisa sih. 8 besar gue megang. Luar biasa. Bahkan ada yang menjagokan sama semifinalnya tuh ada Jepangnya ada Korselnya. Enggak sih Korsel Korsel kurang sih kemarin. Tapi daya juangnya Korsel. Gue Iya, sangat impress dengan tim-tim Asia loh. Gue sangat impress. Contohnya? Tim Asia. Arab, Qatar, Apa? Bukan. yang Lu gak usah sarkas. Lu sama gua jangan sarkas. Jepang, Korsel, terus juga Uzbek. Kalau Qatar ya sama Arab sebenarnya improvement loh. Arab sebenarnya oke dibandingkan di 2022. Itu loh. Meningkat mereka. Kalau Qatar kan Come on. iyalah. Kita semua senang ya Qatar dibantai Qatar kemarin. lu Itu sosok mau slot sarkas sama sponsor gua lu. itu. Iyalah. Arab Saudi juga Aramco kan. Aramco gitu. jelas tuh. Iya gitu loh. Itu Jepang, Irak, Korsel, Uzbek. Uzbek enggak sih gue gak setuju Uzbek. Gua- Uzbek kalah kualitas menurut gue. Enggak, gue Sama kalah pengalaman deh. Boy, Portugal lo compare-nya. Ya secara Cuman permainan harusnya dia bisa lebih bisa melawan. Enggak bisa Cuman- enggak 5-0 Bang harusnya Bang. Cara football, kalau ini buat pelajaran juga ya. Buat mengukur seperti itu bukan lewat hasil, bukan lewat skor. Kalau lewat skor nggak compare, tapi lu lihat permainan. Emang apa yang spesial dari Uzbek? Uzbek football knowledge-nya untuk Asia dengan tubuh yang tidak sebesar Portugal, buat gue di atas rata-rata. Asia, mereka ya Indonesia sih harus kalau segrup gak? Enggak. Belum. Indonesia tuh Jepang, Aduh. Qatar. Thailand, Qatar. Qatar ya? Qatar. Satu lagi. Qatar. Ya Indonesia menang lawan Qatar Enggak dia kalau masih ada Afif. lawan Qatar. Ya kan sayap kirinya Afif kan? Iya, Alija. Oh, bukan Alija. Bukan Ali Jasim mah Irak. Irak. Ya tim-tim Asia gue maksudnya gini. Kan harusnya kan jauh gitu ya. Cuman secara permainan Jepang, Korsel itu menunjukkan mereka nggak levelnya jauh-jauh banget sih. Kalau itu gue setuju. Kalau Jepang Korsel mungkin Kalau Jepang gue setuju. Kalau Korsel gue kemarin lihat 2 pertandingan
Pertandingan pertama dia bagus. Lawan tuan Iya, rumah Meksiko cuy nah, gak gampang. Iya makanya. Dan golnya sebetulnya gol blunderan itu kan. Gol kesalahan kiper. Tapi ya menurut gue ya Uzbek mungkin di 5-10 tahun ke depan mungkin akan ke level sana. Cuma kan yang membuat sekarang Jepang sama Korsel di level ini adalah konsistensi mereka kan. Dan Mereka dia lama udah ya. mereka udah konsisten ikut Piala Dunia dari tahun 2002. Uzbek pertama. Uzbek pertama. Makanya gue, Untuk pertama cuy. tapi untuk permainan enggak sih, Pak. Gue sih Permainan mungkin masih perbedaan kita di masih jauh lah. Ya mungkin jam terbang yang membedakan. Itu dia, Karena bermain di maksud Piala Asia Tapi dia dan Piala Dunia Cannavaro beda-beda. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh. ketemu, gue sedikit banyak kayak ngaruh sih. Maksud gue lu ketemu ngaruh. Portugal, lu berani seterbuka itu, Itu maksud gue dia. lu buset, punya sayang banget. honest, lu punya apa ya, keberanian untuk itu buat gue. Itu mungkin ditelurin sama Cannavaro ya. Jadi apa, ya kita lihat lah proyeknya seperti apa. Cannavaro bersama Karena Uzbekistan. kalau main di Asia bang, karena gue dari dulu bukan ngikutin, seneng dengan gaya permainan Uzbek sejak dia usia D3 yang Faizulayev nomor 14, gue suka banget mainnya. Betul. Itu dari zaman dia U19, U23 gue ngikutin kan pemain. Jadi kemarin lumayan oke, cuman karena dia terbuka, sayang banget menurut gue. Itu dia. Cuma kalau secara permainan gue suka lah. Iya Uzbek. Ya ini mungkin menjadi alarm ya. Kayak Indonesia. Yang bener lumayan gitu kan. Kompetitor-kompetitor untuk Asia Nah. nih, segini nih. Bisa jadi daya lecut nih, Iya dong. harusnya. Harusnya lah. Nah makanya ntar sambil kita compare tadi, lihat bagan-bagan yang potensial di babak grup walaupun ini sudah masih menyisakan satu pertandingan ya. Ada beberapa pertandingan yang nanti potensial seperti Jepang yang berpotensi bertemu Maroko, Brazil, terus ada beberapa tim yang udah pasti-pasti yang udah lolos ya. Emang Brazil bakal lolos peringkat 1? Antara satu atau dua yang 3? siapa satu lagi dia? Scotland. Oh Scotland sih oke sih. Dia lawan Scotland ya terakhir ya. Iya. Scotland tuh kemarin menang Maroko, sekali, Haiti. kalah sekali. Maroko Haiti. Maroko Happy itu. potensi juara grup tuh. Iya. Maroko potensi juara grup loh, pelan-pelan bisa-bisa Maroko lawan Jepang. Nah itu Jepang, Seru tuh. iya Jepang Belanda bisa diganjal Belanda dia. Jepang kan udah 2 sama. Enggak maksudnya di pertandingan terakhir ntar skornya, Oh, poinnya head to head kan? head to head. Gak ada masalah lah kan seri. Berarti Belanda ya di atas ya tetap Kalau seri baru bikin gol banyak-banyakan. agregat. Baru gol difference. Coba Pak Adit lihat ini dong, lihat grupnya. Soalnya kalau yang bagan ini nggak gitu Gue tadi kelihatan. sempet capture tuh ada live. Sedap. Coba kita lihat ya di grup A kan udah akan lolosnya pasti Meksiko. Ya itu tim-tim yang gak perlu dibahas. Nggak boleh bahas. Lanjut B Kanada, Switzerland juga rame. Juga ya. Nih kalau gue lihat nih dari salah satu Yang C sih C Mana C? Brasil, Maroko, Scotland, Haiti. Semalam gue siaran ini nih. Scotland. Satu siapa satu sekarang? Satu. Masih Brasil. Nah Brasil ketemunya Scotland. Yang seru tuh ini Brazil potensi ketemu Jepang, Belanda potensi ketemu Maroko di 3-2 besar. Ya Belanda ketemu Maroko lewat lah. Siapanya? Belandanya lah. 50-50 sih. Belanda tuh menurut gue Belanda jelek banget. Gue sih suka permainan Gakpo, gue kemarin oke sih. Iya. Gakpo, Bang lu kemarin Swedia Belanda lihat kan Bang 5-1 Gakpo bisa dari kiri lumayan oke loh dibanding sebelum pertandingan sama tengahnya. Frankie De Jong. Swedia gak punya back bro. Iya. Swedia Cuma udah lama gak main. Match pertama kan oke. dan Swedia tuh main kemarin pakai 3 back kan. Makanya dieksploitasinya dari kanan terus, dari kanan kiri terus kan 3 gol itu kayaknya sama Siapa semua. Sama sama semua dan efektif. Sama semua. Siapa yang kanannya? Dumfries. Bukan Malen. Yang kecil. Malen. Summerfield Summerfield. nggak main kemarin. Starter. Main sih, main cuma gak starter. Nggak starter. Starter. Main di babak kedua dia. Enggak cuma efektif. Tapi Belanda menurut gue dari ekspektasi gue ngelihat starting 11 pemanggilan di awal dengan permainan, gue agak naik. Mana sih grupnya? Belanda. Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia selesai lah ya. Belanda ketemu Tunisia. Ke Indonesia menang sih. Ya, satu sih Belanda. Oh ini nih. Nah ini aja liatnya. Ya. Ini Spanyol udah grup H lagi aja. Enggak yang Oh dari awal, oke. Ini sebenarnya grup neraka sih. Prancis Norwegia sini. Gue malah berharap Senegal perform banget tapi ternyata 2 kali kekalahan. Iya Sayang banget. sih, sayang banget kemarin terjebak hujan ya. Siapa backnya? Koulibaly. Bali. 3 blunder. Iya. 3-3 salah dia. Sayang banget. Enggak masa diajak lari Bape lu selesai. Nggak, sih. ketika Bape setuju itu memang Bape, tapi ketika kemarin lawan siapa terakhir? Senegal lawan Norwegia. Berarti Portugal peringkat 2.
lawan Norway itu gol-gol Norway kesalahan Koulibaly semua. Cuma secara kualitas menurut gue Koulibaly udah bukan Koulibaly yang dulu di Napoli di Chelsea. Ini Kroasia 3 poin. Kroasia. Inggris terakhir Panama kan, udah Iya. beres lah ya. Gana Kroasia tinggal rebutan tuh. Itu tadi tuh Gana Kroasia tuh. Yang Bilang saling tackle, saling bunuh ya. buru tadi. Ini Meksiko Korsel grup A, Ceko Ceko jelek mainnya. Ah iyalah. Kalau Ini Kanada udah pasti. kayak ini grup B nih ya, Kanada Iya Swiss nih. bosnya. Ini Swiss Tinggal udah tim-tim lagi ngincar peringkat 3 terbaik. Rata-rata iya. Ini kalau live peringkat 3 terbaik sejauh ini sih Siapa? Kongo 8 tim yang masuk ya. Ya. Sejauh ini ya, sejauh 2 pertandingan terakhir ini Swedia, Scotland, Kroasia, Iya. Aljazair, Paraguay, Aljazair coret. Tanjung Verde, Belgia, Ceko. Coret. Belgia coret sih gue. Coret banget. Belgia sih kurang sih. Kurang Belgia. Gara-gara pelatihnya Portugal. Dan materi pemainnya juga udah uzur semua itu. Iya. Lu Bang, Roberto Bang Aldi. Martinez Mic-nya Bang Aldi. menyanyiakan- Hah? Mic-nya. Oh, iya menyanyiakan skuad sebagus itu di dari 8 itu berapa ini? Berapa tim yang lolos? Itu 8. Kan ada 12 tim. Dari 12, 8 lolos. 8 lolos. Nah yang gak lolos sejauh ini ya, dari 3 terbaik, Kongo, Ekuador, Bosnia, Senegal. Ya belum Oh, ada Senegal- kejutan sih menurut Senegal terakhir lawan Irak kan ya. Bisa tuh menang tuh. Dan mereka harus menang besar kan. Iya betul. Betul, karena semua rata-rata sudah 3 poin, dia doang nih yang belum 2 Ya, kekalahan. bukan cuma 3 poin dan lu bakal beradu goal difference kan. Goal difference. Sama tim-tim Sama peringkat tim-tim peringkat lainnya. 3 terbaik betul. Jadi ya lu perlu bikin gol banyak di game terakhir Senegal menghadapi Irak. Belgia, Tapi Irak defense-nya lumayan. Gue belum bahas Irak. Irak bagus, Iran bagus tuh. Iran sih gue Oh, gila lupa. Iran. Lu bagian Asia lu bilangnya Qatar, Saudi. Enggak, maksud gue 2 tim Iran, kata Irak bagus juga. gue Iran. Maksud gue permainan gila. Iran gila. Gila Iran masih Gila. dia 2022 juga 2022 ya kalau nggak salah ya. Oke juga loh. Oke. 2022 Itu dia. kejutan terus loh dia. Bagus. Bagus. Wow, Senegal berat nih kayaknya nih. Lu berharap menang Gila Iran. banyak. Ya Iran bisa sama Mesir ya lolos ya. Nah sejauh ini yang seru sih sebenarnya tadi Brazil, Jepang, Belanda, Maroko. Maksudnya perburuan di 32 besar. Kalaupun ini terjadi ya, karena ini masih dihitung sampai 2 match terakhir. Iya, makanya kalau gue bilang tadi terlalu dini. Anything can happen in the game week terakhir. Dan belum banyak kejutan juga sih. Karena tim-tim unggulannya lolos semua kecuali Belgia mungkin ya. Spanyol 0-0 lawan Cape Verde kejutan sih. Iya, tapi kan di Kejutan Piala Dunia selalu ada kayak gitu kan. Iya, Walaupun makanya kan kejutan dong. gue sih nggak gitu. Lu gak kaget Spanyol 0-0? Gue kaget gue. Spanyol bro, mungkin unggulan kedua atau ke-1 tahun ini. Spanyol sebagus itu bro. Iya maksudnya itu Gua bukan kaget bisa gua jadi Spanyol indikator tuh. kayak Verde-nya bakal jadi terus-terusan enggak juga. Oh ya Kalau enggak. kejutan one match tiba-tiba lu Oh, lu tahan maksudnya aja kan, paham tim-tim gak sih? kejutan yang kayak lu bisa mengagetkan nih. Ya. Buat gue belum ada yang Belum established. ada, belum ada. Tim elit yang bakal juara. Iya, tim lain menang-menang semua. Iya. Banyak kan. Lu nggak berasumsi bahwa tuan rumah akan jauh kan? Amerika mungkin akan jauh. Come on. Amerika gue mungkin akan jauh. Gue Meksiko. Come on. Meksiko enggak. Lu siapa Kanada bang? Nggak, tuan rumah. Tiga-tiganya. Jelek tiga-tiganya. Gue melihat permainan Meksiko sih suka sih. Korsel bagus banget gitu ya menurut lu ya? Korsel soalnya kita tahu Korsel kan gimana permainan di Asia, dia megang kan lawan Meksiko. Gila. Gue suka banget kemarin Meksiko Tuan mainnya. rumah gak ada yang kemana-mana udah. Iya kalau kita Tuan rumah, lihat apa Amerika bagus. karena konfederasi kan. Tuan rumah Amerika Serikat satu nggak ikut kualifikasi. Tahun lalu ikut Gold Cup di Amerika Serikat. Kalah sama Meksiko. Tapi secara permainan Amerika di luar dugaan sih gue. Iya, kalau lu tadi bahas kegemukan skuad, tim inti aja biasa apalagi cadangannya. Tim intinya ya much better dibandingkan beberapa. Dulu kan Donovan, Tim Oh, iya, Howard dibanding yang tahun-tahun nggak terakhir pernah ya. yang udah cuma itu doang. Timor oke lah. Ya, bang, Ya, maksudnya ya, cuma sekarang itu sih doang lebih oke, bintangnya. ya, bener. Sekarang lebih merata menurut gua. Skuadnya Amerika betul. Iya oke. Cuman lu compare sama Maroko. Ya enggak Ya, bisa. enggak. Maroko Tapi kalau gila, menurut gua Maroko tahun Jauh 16 besar tuh masih bisa sih menurut gua. pegang ya. Wow, Amerika main 16 besar buat gue layak dibikin patung sih. Gitu. Nah dulu, kita lihat nih potensi 32 besar Amerika itu akan bertemu dengan Aljazair. Sejauh 2 pertandingan ini. Enggak juga Berarti sih. bisa 16 Bisa 16 besar. Amerika bisa. Aljazair itu satu grup sama Ini apa ya? kan masih ngablu Trump lawannya. Trump aja berharap mereka juara. Oh lain cerita. Oh, Kalau itu ikutan beda. Trump. Tolong. Lain cerita kalau ikutan sama Trump. Enggak. Tapi kejutan Tanjung Verde gue sepakat. Iya, Cape Verde. game itu doang. Abis itu kan ngaco udah mainnya si Fozinya. Ivojinya betul. Cuman kan kemarin lawannya
Yang 2 sama apa ya kemarin lupa gue. Uruguay. Uruguay frustasi bang gue nonton. Uruguay kan emang jelek. Uruguay itu ukurannya adalah 15 game sebelum Bielsa ya? Copa America dan 15 game setelah Copa America. Sebelum Copa America dia ngalahin Brazil, ngalahin Argentina, seri sama Meksiko, ya kan? Setelah Copa America dia dibantai 5-1 apa 5-2 sama Amerika Serikat. Ngaco banget mainnya. Jadi buat gua sekarang lu lihat selain Valverde, siapa pemain Uruguay yang konsisten? Maxi Nunes. kurang ya Maxi. Nunes. Aja. Oh come on. Nunes lagi kemarin bisa bingung lah. Iya gitu loh. Jadi gak pernah inti lagi Nunes tuh kemarin. Udah. Tapi ya kalau ada orang yang bisa membangkitkan permainan jelek jadi bagus secara tiba-tiba ya Bielsa orangnya. Gitu loh. Jadi ya game terakhir Spanyol lawan Uruguay kan. Spanyol Dibantai Uruguay dong. makanya nih. Dibantai lah. Ini kalau Uruguay kalah bisa gak lolos dia. Iya apalagi 32 besar kelempar dia. Siapa peringkat tiganya? Tanjung Verde. Nah. Tanjung Verde lawan Arab. Darting tulus Tanjung Verde sikat. Gila, Verde itu di kualifikasi ngalahin tim-tim Kamerun. Ghana. Iya. Iya. Buset. Itu sih gue Jadi megang situ. wah kalau sampai Cape Verde mungkin itu akan menjawab doa dari Glenn. Belum ada yang kejutan nih. Lu seri lawan Spanyol, lu seri lawan Uruguay, juara dunia, juara Kebantai Arab terakhir. Bantai Arab. Kejutan banget. Gak usah ngebantai lah. Kalah ya. Nah, Cukup ya. Tapi permainannya agresif banget sumpah gue lihat kemarin dibanding. Golnya. Iya. Lihat ke golnya. Golnya open play semua kan. Gue yang free kick. Yang free kick jauh aja. Bang. Kencang banget ujung lagi. Bagus banget itu kayak Roberto Carlos. Jadi selain Tanjung Verde siapa menurut lu bang? Kalau gue sih kelihatannya itu doang sih jauh ini ya. Maksudnya permainan-permainan yang dia Maroko sih gue. yang Oh iya kalau boleh Maroko. tim kejutannya. Tim kejutan Maroko. Kejutan 2002. Walaupun gak kejutan-kejutan banget sih. Dia peringkat 7 dunia. Kan banyak yang bilang dia akan flop di Piala Dunia ini kan. Tapi dia bisa konsisten sih. Jangan lupa loh, Maroko tuh peringkat 7 atau 8 dunia. Jadi emang levelnya ya perempat final. Terakhir kan semi. Itu dia makanya. Harusnya, iya. Semi udah luar biasa banget. Kalau semi kan kita bicara 4 besar gitu kan. Jadi kalau perempat pun ya udah gak kaget gitu. Jadi kita gak bisa naruh Maroko sebagai tim kejutan. Spanyol akan sejauh apa menurut lu? Good question. Gue jujur ya belum convince sama Spanyol. Dari tim yang dianggap akan menjadi unggulan gitu dan emang unggulan sih dia. Peringkat 1, 2 atau 3. Gue belum, meskipun kemarin menang lawan 4-0 lawan Saudi. Cuman terbukti waktu lawan Cape Verde. Di saat mereka deadlock. Gak ada opsi B, C, D nih gitu loh. Itu yang membuat gue membedakan Spanyol dengan tim-tim yang lebih established kayak Prancis, Argentina, gitu loh, Portugal. Bahkan Jerman pun di saat mentok dia masih punya opsi B, C, D gitu loh. Nah Spanyol enggak tuh gitu. Jadi gue jujur belum convince. Nggak tahu nih nanti menghadapi Uruguay. Mungkin kita akan melihat Spanyol yang sesungguhnya gitu loh. Jadi buat gue sejauh ini masih belum convince. Walaupun kalau bicara di atas kertas kita bikin rank-rankan. Mereka gue tempatkan di semifinal. 4 besar bisa ya. Iya gitu loh. Mereka gue tempatkan di semifinal karena secara permainan harusnya kan ini tim yang paling Euro menghibur. juara ya padahal ya terakhir ya. Iya. Gue malah berharap dia Nico sama Yamal kembali perform cuman Gak ternyata mungkin pada dong. enggak kan Gak mungkin lah. Nico kan jelek di Bilbao. Euro terakhir bang yang dia Oh iya juara. enggak, kita bicara musim terakhir aja Iya. gitu loh. Dia di Bilbao kan jelek. Lu gak bisa expect pemain yang musim ini jelek tiba-tiba bagus dong. Nah gue Tapi berharap kan pada- biasanya kalau di timnas biasanya pemain yang Lah di Bilbao-nya waktu Nico-nya bagus, waktu Euro. kebawa ke timnas. Iya, sama kayak waktu si Unai Simon di negaranya, di klubnya lagi bagus. Wajar jadi starter utama di Spanyol. Iya. Kalau sekarang kan kiper terbaik Spanyol David Raya. Ya cadangan kan? Preferensi pelatih sih. Itu dia makanya. Tapi Man ya of the match sih emang. Nah, tapi kalau lu ada tim besar man of the match adalah kiper, ya walaupun berarti kan diserang tim lu. banyak yang bilang sebetulnya Spanyol itu kan di pertandingan pertama itu lu mau nggak bantah bisa jadi kiper terbaik indikator. Spanyol adalah David Raya sekarang. Sepakat gue. Ya udah. Sepakat. Lu mau bantah? Gue sih dukung suka David Raya ya. Ya iyalah. Tapi ya lu gak bisa jadi indikator sih di pertandingan pertama kemarin. Maksudnya adaptasi itu satu. Cuaca itu banyak tim-tim besar yang struggle. Kalau Spanyol cuaca panas udah biasa. Banyak tim-tim besar yang struggle dengan cuaca itu. Prancis. Rata-rata tim Eropa ya. Spanyol. Tim Eropa rata-rata yang struggle ya. Kalau Spanyol Tim-tim enggak. Eropa struggle. Kalau Spanyol Portugal emang di tempatnya panas mereka di sana. Tapi gak sepanas Amerika bang. Amerika tuh lebih panas humid banget. aja. Itu dia. Lebih humid doang. Lu panas tambah humid. Ngap bro.
Terus kemarin Yamal dan Nico Williamsnya tidak bermain. Ya belum pulih, belum Belum fully pulih fit. 100% sih ya. Itulah kenapa tim-tim elit nanti aja bahasnya knockout. Karena kita belum melihat Spanyol, Prancis, Inggris gua harap berubah. Itu sekarang. Mereka akan berubah nanti di momennya gitu loh. Jadi masih terlalu dini gitu loh. Karena Spanyol masih belum menemukan pace-nya. Tadi lu bilang Yamal dan juga Nico belum ketemu performanya gitu loh. Di tengah Fabian Ruiz ternyata gak sebagus Mikel Merino di Iya, tengah. Ruiz turun ya. Bukannya gue Arsenal sentris nih. Cuman waktu kemarin 0-0 lawan Cape Verde, begitu Fabian Ruiz yang main dan juga digantikan Mikel Merino, yang gak ngerti bola juga tahu beda gitu loh. Nggak, tapi Ruiz emang lagi underperform sih di PSG juga kemarin. Iya. Jarang main di Liga Ya, dia Champions. lebih tugasnya protes-protes ke wasit aja. Gitu. Mungkin tugas seperti Bruno Fernandes di MU, sekarang tugas Bruno di Portugal. Dan gue berharap malah Yamal akan muncul, cuman sejauh 2 pertandingan dia masih belum. Bikin gol dong. Iya, maksudnya gol itu pun gol bukan yang dia biasa ala Yamal. Oh iya. Gol yang dapat dari Oyarzabal. Oh iya betul. Lu kalau di La Liga kan sama-sama open. Ya, itu Kalau maksud di gue. World Cup nggak ada kewajiban lu bermain open dan menghibur supporter kan. Yang penting lu dapat poin. Dan itu yang dilakukan sama tim-tim kayak Verde, cuman lawan Saudi. Saudi. Oke, ntar kita lihat nih Spanyol lawan Uruguay di pertandingan. Tapi Yamal bisa jadi ini sih menurut gue, bisa jadi contender juga. Karena untuk top skor Nggak. bisa jadi. Nggak. Bisa jadi. No, no, Perburuan? bukan. Perburuan bisa jadi. Dia masih satu kan? Nggak. Masih satu dia. Udah. Bisa jadi. Jangan-jangan Oyarzabal. Oyarzabal. Kalau enggak lah menurut gue. Ya Yamal bisa menurut gue. Karena gue percaya setiap tim itu butuh pembeda. Dan Nah, Yamal itu bisa. pembedanya Spanyol banyak banget. Ya, Lu- menurut gue. Secara individu Buat ya. gua nggak fair lu debutan lu kasih beban sebesar itu. Dia udah terbukti, udah proven di Di Barca. Euro. Di Barca di Bahkan Euro. namanya udah masuk salah satu Ballon d'Or, itu kan salah satu pengakuan dan indikator Iya, kalau dia tapi- memang menjadi tim yang menjadi pemain. Gua harap pembeda. demikian. Akan sangat luar biasa bila debutan bisa langsung jadi top scorer gitu. Cuman tanpa jadi top scorer pun Lamine Yamal udah menunjukkan kualitasnya lah gitu. Cuman bebannya terlalu besar lah kalau untuk menjadi top scorer. Bahkan Spanyol pun tanpa top scorer pun nggak masalah selama mereka menjadi. Masalah ketika lawan Cape Verde karena Nggak ada betul-betul opsi B, B, C, D itu mah pelatih. itu dia. Makanya ketika Yamal di situ kan butuh goal getternya di situ. Nggak ada Lamine juga kan di game itu. Main terakhir. 20 menit terakhir kalau nggak Nah, salah. itu dia. Dan di pertandingan kedua menurut gue ya Yamal jadi pembedanya sih. Bahkan di game kedua sebenarnya nggak butuh pembeda sih. Butuh pembeda, butuh sepertiga Standar akhir. Spanyol aja udah pasti menang itu menghadapi Saudi yang seburuk itu. Tapi emang kemarin Yamal sedikit kelihatan permainannya dibanding 20 menit terakhir lawan pertandingan pertama. Iya, berarti kan yang membedakan Yamal, lawannya. Yamal juga membedakan. Karena nggak saat lu punya lawan sebagus defense dan sebagus kiper kayak Verde dan berhadapan dengan Al Tambukti yang nggak jelas itu, ya pasti lu bikin gol lah. Lawan Kanu. Siapapun. Saudi game pertama lawan apa? Game pertama kalah lawan Uruguay. Seri. Seri. Sama-sama. Itu gol. 1-1. Iya, Sama. udahlah jadi Saudi hanya menjadi lumbung gol. Tapi Ya, gua harap gua salah. Gua harap Lamine pemain yang luar biasa. Gua harap bisa demikian, cuman beban menjadi top scorer. Kapan sih Spanyol punya top scorer dalam beberapa tahun terakhir? Waktu Euro pun enggak kan? Torres Villa bukannya sempat. Oh iya kejauhan 2012. Maksud gue yang sekarang gitu, permainan dengan gaya Gaya tanpa striker. sulit untuk punya top scorer. Iya, karena dia nggak ada goal getter ya. Iya. Malah lebih make sense kalau dimainin terus Oyarzabal. Out of nowhere tuh dia golnya tuh terakhir tuh, 2 gol terakhir tuh. Oh. Iya, itu pemain yang eksepsional juga sih. Bagus-bagus banget enggak juga tapi bikin gol mulu. Oke, Work rate. yang terakhir nih yang seru juga nih, Mbappe Haaland yang sampai sekarang terus dialek. Jadi kita selain tadi ngomongin Messi, Ronaldo, Mbappe Haaland layak gak untuk diperdebatkan, Bang? Selain kita memperdebatkan Messi, Ronaldo, Mbappe Haaland masih layak ya? Haaland mencetak gol itu udah bukan suatu hal yang aneh. Apalagi di tim Norway yang sekarang lagi bagus-bagusnya gitu. Mbappe di Madridnya lagi hancur aja dia tetap jadi top scorer. Sekarang di Prancis dia punya Olise. Ini akan menjadi kartu turfnya Prancis. Kalau seluruh mata orang pada ke Mbappe, buat gue sekarang justru ke Olise. gue setuju tuh. Justru harusnya ke Olise bahwa ini orang yang nggak cuma deliver, dia juga bisa creating chances dan juga bisa menjadi finishing.
Jadi luar biasa. Nah sekarang lu punya temen kayak Odyssey nih. Wah ini bakal makin serem. Jadi kalau Mbappe dan Haaland, kita nggak perlu debatin lagi soal kualitas dia bikin gol. Udah pastilah. Setiap game layaknya bikin gol gitu loh. Jadi Siapapun lawannya. iya. Apa yang lagi yang mau diperdebatkan? Support ke Mbappe lebih banyak dibandingkan support yang diterima Haaland di Norway sih. Karena bisa cetak gol sebanyak itu artinya emang dia nggak Karena usah lawan-lawan itu diperdebatkan. sebetulnya nggak Selainnya belum Haaland proven aja ya. juga kan. Itu dia. Kualifikasi itu dengan tambahan negara seperti ini, negara-negara kayak tadi lu bilang Inggris, Norway ketemu Italia loh di grup kualifikasi. Tapi Haaland jadi top scorer. Artinya apa? Emang ini bagus pemain. Italinya yang jelek. Italia yang jelek. Udah mulai ini nih. Betul kan? Dia Italia emang hancur. Italia emang hancur. Memang gak layak ada di World Cup Italia itu. Dan Haaland tuh kalau lihat di City di musim kemarin, dia tuh betul-betul butuh feeder dari Kevin De Bruyne. pemain lain ya. Iya. Macam Ketika De Bruyne nggak ada kan, Tijani nggak ini ya. itu dia maksudnya kalau misalnya lu bandingkan dengan Mbappe itu kan skill individunya memang dia sensasional lah. Dan menurut gua Maksud lu Glenn, jumlah penalti Madrid banyak. gua nggak masalah sih. Oh maksudnya Madrid Gua Mbappe tidak golnya udah penalti doang. gua Tapi tidak ngasih banyak- Lu haters banget sih Glenn. ada hatersnya Mbappe. Jangan. Mentang-mentang Madrid golnya penalti mulu lu ya. Bahaya nih, makin Tahu, kesini, Glenn, makin kesini jangan. makin syarat. Gua sebagai Iya. gua sebagai fansnya Prancis dan gue mencoba objektif, menurut gua ya Mbappe lebih bisa mengandalkan skill individu, ditambah lagi dia punya support tim yang begitu berkualitas. Tadi kan udah Berarti- dikatakan Olise dan Iya. lain-lain. Haaland menurut gua enggak. Berarti kalau gue balikin dengan argumen lu di awal, kalau Mbappe cedera Prancis aman-aman aja nggak? Aman. Yes. Karena ada Dembele, ada Olise, Olise, ada Doué, Doué, Barcola. ada Barcola. Dan mainnya PSG banget. PSG banget, setuju. Asli. Bahkan Dan kick sangat off-nya pun- berbeda dengan Kick off-nya dilempar ke ujung ya. Bahkan kick off-nya pun demikian. Itulah kenapa kalau boleh ngomong Prancis sebenarnya gak butuh Mbappe. Tapi dengan Mbappe luar biasa. Sama kayak Argentina. Buat gue ya, gak perlu Messi. Tapi dengan Messi luar biasa. Jadi itulah kenapa enggak. Argentina tanpa Messi tidak sebagus Prancis tanpa Mbappe. 5 gol. gol itu luar biasa memang. Jangan bikin argumentatif yang mengecilkan Messi ya. Cuman Enggak. dari belakang ke depan itu kalau pemainnya jelek-jelek nggak akan nyampe bola ke Messi. Messi bagus. Cuman jangan kecilkan pemain 10 orang di Iya. belakangnya. Rata, gua akuin rata. Itu dia. Lu mengecilkan perannya Enzo Fernandez, McAllister, Licha Martinez. Kalau lu anggap bahwa hanya karena Messi doang Argentina menjadi World Cup, nggak juga lah. Messi luar biasa karena tim ini lagi luar biasanya. Kenapa pada akhirnya Argentina baru juara di Copa 2021, juara di 2022, Copa lagi di 2024. Karena emang ini tim lagi bagus-bagusnya, under manager yang lagi bagus-bagusnya. Tapi kalau dibandingkan Prancis nggak sebagus Prancis tanpa Mbappe kan. Kita nggak compare roster Argentina dengan roster Prancis, bro. Oke, tapi yang jelas kita layak perhatikan bagaimana nanti babak knockout system karena habis ini satu pertandingan lagi ya. Ya. Terakhir nih, Lu 4 jago tim. lu apa sih? Jago lu apa? Gua Kolombia. gua Spanyol. Oh. Gua dulu Itali, cuman Oh iya, lu tersadarkan ya. pada akhirnya. Iya bagus. Oke, terakhir 4 tim yang bagi lu 4 besar berarti semifinal. Spanyol, Prancis. Oke. Argentina, Portugal. Menarik, Argentina Portugal berarti Messi Ronaldo last dance bertemu. Oh sorry nggak bisa. Karena satu bagian ya kalau nggak salah. Iya mereka di perempat final. Cuman buat gue pengennya itu. Aduh Spanyol Prancis Portugal Argentina Portugal. Menarik untuk disaksikan sebenarnya. Jangan buat gue memilih deh. Gue pengen menikmati keduanya aja gitu. Jadi Argentina menang ikhlas. Portugal menang Argentina aja deh. Karena dengan permainan kayak semalam buat gue belum terhibur gitu dengan dengan Portugal. Cuman kalau Argentina gue terhibur lah gitu. Latinnya dapat banget gitu loh. Latin banget. Gini loh, kita kan biasa nonton liga-liga Eropa gitu loh. Jadi kiblat main bagus ala Eropa. Nah padahal Argentina itu main Latin dan kita harus ngikutin juga nih kiblat kita. Oh Latin tuh begini mainnya, kita juga harus menikmati sih. Ini Latin banget, Chili, Argentina dan lain sebagainya. Tadi Prancis Spanyol, sebelahnya Argentina dan apa ya? Gue pengen Maroko deh. Menarik sih.
Lu sepakat Glenn? Gue pengen Maroko. Sepakat. Cocok itu ya? Cocok. Dan gue jujur gue gak tahu bagannya, jadi gue gak bisa Maroko sebelah sini soalnya. Iya sebelah beda-beda banget. Maroko sama Belanda tadi Portugal. kan lu bilang abis itu lawan apa lagi gitu. Pokoknya Maroko sebelah sini. Oke, tapi sampai sekarang belum kejawab siapa yang didukung oleh Bang Aldi. Tapi nanti teman-teman balas di komen. Nanti teman-teman balas di komen. Dan terima kasih Bang Aldi atas waktunya. Thank you. Ya, sampai jumpa.